Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama ba'du. Jemaah subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, subuh pagi ini masih diberinya nikmat, karunia dan rahmatnya yang tidak henti-hentinya kepada kita semua, berupa kesehatan, kesempatan, kemauan, sehingga dapat berjamaah salat subuh di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, insyaallah beberapa waktu ke depan sambil menunggu kita isyraq atau waktu syuruk, kita akan mendulang berbagai macam faidah ayat-ayat Al-Quran dari surat Al-Isra yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Di mukaddimahnya membicarakan tentang mukjizat Isra wal Mi'raj, mukjizat kitab-kitab sebelumnya, Taurat kepada Nabi Musa, mukjizat tentang kisah-kisah Bani Israel, dan mukjizat tentang Al-Quran. Selanjutnya paragraf baru dalam surat Al-Isra ayat 18, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana keadaan orang-orang yang hanya berharap tentang kehidupan dunia dan orang-orang yang berharap tentang kehidupan akhirat, dan bagaimana pula akhir dari kesudahan mereka. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul ajilah, barang siapa yang menginginkan kehidupan yang cepat disegerakan, ajalna lahu fiha, kami akan cepatkan apa yang mereka kehendaki, ma nasya'u liman nurid, dan kami akan berikan apa yang kami kehendaki. Summa ja'alna lahu jahannam, kemudian kami jadikan mereka isi jahannam, yaslaha madhmuman madhura, masuk ke dalam neraka dalam keadaan tercela lagi terusir dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan wa huwa mu'min, dia dalam keadaan mukmin, beriman pada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sungguh-sungguh dia berusaha, faulaika kana sa'yuhum mashkura, maka dia adalah orang yang akan mendapatkan ganjaran surga sebagaimana yang mereka usahakan. Dua ayat ini adalah tentang bagaimana orang-orang yang hanya berharap kehidupan dunia, menginginkan kehidupan dunia, Allah akan segerakan apa yang mereka minta. Tapi bagi yang dikehendaki dengan rezeki, jatah yang juga Allah kehendaki, Allah akan melebihkan rezeki kepada orang yang dikehendaki dengan kadar rezeki yang juga Allah kehendaki. Sehingga tidak semua orang yang berusaha tentang dunia mendapatkan apa yang diharapkan, sebab semua sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang bekerja siang malam, bekerja dengan begitu kerasnya, sehari 24 jam, full non-stop, tidak berhenti-berhenti, tapi jatah rezekinya segitu, ya segitu aja. Kalau jatahnya cuma UMR, ya UMR aja. Bahkan ada yang di bawah UMR, ya di bawah UMR itu aja. Karena jatah rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dikehendaki. Sebaliknya ada orang yang mungkin bekerjanya cuma beberapa jam saja sehari,
tapi gajinya melebihi berkali-kali lipat dari UMR. Ada nggak? Pak Mumin, ada Pak Mumin? Cuma tanda tangan sebentar ke kantor PTBA, langsung dapat proyek 1 miliar. Kerjanya nggak lebih dari sebulan. Betul Pak Mumin? Ada seperti itu. Itulah makanya tidak semua orang usaha dunia itu dapat, karena sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dunia didapatkan dari orang yang paling bekerja keras, orang yang paling kaya mungkin tukang batu, betul nggak? Kalau dunia didapatkan dari orang yang paling peras keringat banting tulang dari pagi sampai petang, mungkin orang-orang yang bekerja paling berat itu adalah tukang-tukang kayu, tukang material, tukang bangunan. Itu yang paling berat Bapak Ibu sekalian. Tapi ternyata nggak semua orang tukang kayu itu kaya, nggak semua tukang batu kaya, nggak semua tukang bangunan kaya. Bahkan ada yang bekerja hari itu untuk dimakan hari itu. Tapi betapa banyak orang yang hanya beberapa jam saja ke kantor, tanda tangan sebentar, pergi, gajinya berpuluh, beratus kali lipat, bermiliar-miliar. Artinya apa? Dunia akan diberi sesuai dengan kadar yang telah Allah tentukan. Kemudian apa? Jika mereka lupa dengan akhirat, orang itu akan dilemparkan ke neraka jahanam dalam keadaan terusir dari rahmat Allah dan terhina karena jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak orang yang hanya mencari rupiah demi rupiah, hanya mencari upah sebesar UMR, tapi sampai kemudian dia berani meninggalkan sholat. Ada? Hanya sekedar mengejar beberapa rupiah sampai lupa sholat, lupa kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian kami lemparkan ke neraka jahanam dalam keadaan terusir lagi, terhina. A'udzubillah min. Ini soal kehidupan dunia. Dicari bagaimanapun juga, berusaha kayak apa juga, jatahnya udah ditentukan Allah, segitu-segitu aja. Begitu. Maknanya apa yang Allah kehendaki kepada siapa yang Allah kehendaki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, wa man arada al-akhirah, siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, wa sa'alaha sa'yaha, dan dia benar-benar bersungguh-sungguh untuk mendapatkan akhirat itu, wa huwa mu'min, dan dia mukmin, dia menjadi orang beriman pada Allah dengan sungguh-sungguh, kana sa'yukum mashkura, akan diberikan kepadanya apa yang mereka usahakan dengan ganjaran yang sempurna. Sempurna ganjaran sholat subuhnya, sempurna ganjaran tahajudnya, sempurna ganjaran puasanya, sempurna ganjaran sedekahnya, sempurna ganjaran duhanya, sempurna ganjaran silaturahim, tidak dikurangi sama sekali, bahkan berlipat-lipat kali lipat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini dua hal yang kontras, seolah-olah bahwa siapa yang mendapatkan kehidupan dunia dan segala perhiasannya dan dia mau cepat, kami kasih, tapi sesuai dengan kadar yang sudah ditentukan oleh Allah. Sebaliknya, bagi yang menginginkan kehidupan akhirat, kami berikan sempurna. Ada kegiatan dunia yang belum tentu didapatkan hasilnya sebagaimana yang diharapkan, tetapi kita begitu bersungguh-sungguh sampai kadang-kadang melupakan kewajiban, sampai kadang-kadang meninggalkan sholat, sampai kadang-kadang menelantarkan keluarga, padahal hasilnya belum pasti. Tapi ada ganjarannya sudah pasti diberi, justru kita kadang-kadang tidak sungguh-sungguh. Ganjaran tahajud itu pasti, tapi tidak sungguh-sungguh. Ganjaran berjamaah itu pasti, tapi kita sering tidak sungguh-sungguh. Ganjaran bersedekah itu pasti, tapi kita sering tidak sungguh-sungguh. Jadi kadang-kadang sesuatu yang kelihatannya kontradiktif Bapak sekalian, maka ayat ini mengingatkan, jangan kamu hanya mengejar sesuatu yang tidak pasti, kemudian kamu sungguh-sungguh, tetapi kamu tidak sungguh-sungguh untuk sesuatu yang sudah pasti. Dunia itu tidak pasti karena dunia diberikan kepada orang yang dikehendaki dengan kadar yang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ayat ke-20. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik. Masing-masing kami tolong dari mereka itu dan dari pemberian Tuhan. Wa ma kana ata'u rabbuka mahdzura. Dan tidaklah pemberian Allah itu terhambat. Artinya semua akan diberi sesuai dengan kadar usaha yang mereka lakukan sejak dari dunia sampai ke akhirat. Undur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Lihatlah, pandanglah, perhatikanlah betapa kami melebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Walal akhiratu akbaru darajat wa akbaru tafdila. Dan sesungguhnya akhirat lebih besar derajatnya dan lebih besar keutamaannya. Nah, inilah ayat yang menjelaskan bagaimana kita melihat kehidupan dunia itu faddalna ba'dahum 'ala ba'd, dilebihkan sebagian dari sebagian yang lain. Ada yang rumahnya besar seperti gedung bertingkat, ada yang mobilnya mahal, ada yang kamarnya sampai berpuluh-puluh, ada yang perabot rumah tangganya begitu mewah, mahal dan serba lux. Tapi ada yang rumahnya sangat sederhana. Rumah sangat sederhana sekali, susah selonjor, RSS, SS. Kecil, selonjorannya susah. Ada yang bahkan tidak punya rumah sama sekali. Ada yang mengontrak, betul nggak? Ada yang mengontrak pun nggak mampu bayar, akhirnya tidur di pinggir jalan, di emperan toko, di bawah jembatan, di kolong tol. Bayangkan, Allah melebihkan urusan dunia, sebagaimana Allah juga akan melebihkan urusan akhirat. Kalau di dunia bertingkat-tingkat, rumahnya bertingkat-tingkat, ada yang 2 lantai, ada yang 3 lantai, ada yang cuma 1 lantai, ada yang bahkan tidak punya rumah, ada yang mengontrak, ada yang bahkan tidak mampu mengontrak sehingga tidur di kolong jembatan. Ada nggak? Ada gelandangan, bahkan tidak punya apa-apa. Begitu juga urusan akhirat, lebih bertingkat-tingkat lagi. Ada yang memiliki derajat surga yang paling tinggi, ada yang menengah, ada yang sedang, ada yang di emperannya, ada di antara keduanya, antara surga dan neraka, di tengah-tengah. Demikian juga siksaan neraka, ada yang paling berat, ada yang sangat sedang, ada yang paling ringan. Siksaan paling ringan itu ditempelkan di telapak kakinya bara api, kemudian otaknya mendidih. Itu yang paling ringan. Semua sesuai dengan amal kita masing-masing selama di dunia. La taj'al ma'allah ilahan akhar. Janganlah kalian menjadikan Tuhan bersama Allah. Niscaya kalian fataqud mazmuman mahmula. Niscaya kalian akan duduk dalam keadaan tercela lagi terhina. Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala menutup paragraf ketiga dari surat Al-Isra ini dengan perintah larangan, jangan sekali-kali engkau adakan Tuhan lain selain Allah. Jangan adakan Tuhan lain bersama Allah. Syirik maksudnya. Jangan kalian berlaku syirik. Jika kalian syirik, maka kalian akan tercela lagi, terhina. Kalau kita syirik kepada Allah, maka kita akan tercela lagi, terhina, karena menganggap ada Tuhan selain Allah. Beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah percaya kepada selain Allah. Percaya kepada Allah, tapi masih percaya juga kepada jimat. Percaya kepada Allah, tapi masih percaya kepada omongan dukun. Percaya kepada Allah, tapi masih percaya kepada ramalan orang pintar. Itu namanya syirik. Dosa syirik tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepengen kaya, supaya cepat kaya, maka dia pelihara tuyul. Ada yang pelihara tuyul di sini. Kepengen cantik, supaya menarik,
maka suntik susuk konde. Apa susuk konde? Tusuk konde. Susuk supaya menarik, supaya pintar, supaya kelihatan dan sebagainya. Sebentar lagi ada pilpres, pilek, dan pilkada. Lah, orang yang mau mengejar jabatan itu ada sebagian yang kemudian mendatangi dukun. Kata Pak Dukun, pakailah ini keris atau cincin, nanti kamu akan dipilih oleh minimal 5.000 orang. Itu kata Pak Dukun. Betul Pak Dukun? Iya. Paten nggak? Paten. Lah kalau paten kenapa bukan dukun aja ya? Nyalon. Terus pengen kaya. Kalau pengen kaya dagangannya laris, tidak akan miskin sampai berapa turunan? 7 turunan, 7 tanjakan, 7 pengkolan, 7 tikungan. Maka ini saya berikan jimat. Benar Pak Dukun? Iya. Terus kata orang ini, kalau benar-benar bisa kaya, kenapa dukun cuma dapat UMR kecil sekali gajinya? Nah, ini menunjukkan bahwa dukun itu bohong gitu. Paranormal itu bohong. Tukang ramal itu 1000 bohong. Hanya mungkin satu yang kebetulan pas benar. Tapi kemudian yang satu menjadi dalil untuk keseluruhan kata-kata dukun. Kalau itu kita percaya, kemudian dijadikan sebagai pedoman hidup, kita termasuk orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang sakit bertahun-tahun gak sembuh, akhirnya gak tahan, kemudian mendatangi dukun. Tolong bawakan ini, bawakan ini, bawakan ini. Ada telurnya, ada kemenyannya, ada kepala apa? Ayam cemani misalnya. Dengan sekian banyak persyaratan dari dukun, kemudian kita percaya, maka termasuk orang yang sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La taj'al ma'allahi ilahan. Jangan sekali-kali kamu jadikan bersama Allah ada Tuhan yang lain selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang datangi dukun, man atakahinan, siapa yang mendatangi dukun, fasalahu bima qala faqad kafara bima nuzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mempercayai apa kata-kata dukun, maka sungguh dia telah ingkar, kafir terhadap apa yang didatangkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi persoalan akidah ini serius sekali Bapak sekalian. Tidak boleh main-main. Tidak boleh dijadikan coba-coba, coba aja ini ada tawaran dari teman. Mungkin dengan tawaran ini saya menjadi lebih berwibawa, lebih berkarisma, gitu kan biasanya kan? Seorang pimpinan, seorang pejabat supaya kelihatan berkarisma, kelihatan berwibawa, maka dia kemudian memakai jimat. Nah, jika jimat itu masih tetap dipakai sampai matinya, maka Rasul mengatakan orang itu akan diserahkan keselamatannya kepada benda tersebut. Ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, silakan mencari keselamatan kepada benda yang kamu dulu menganggap sebagai penolong kamu. Jadi Bapak sekalian, orang-orang yang masih mempercayai hal-hal lain yang bisa menjadikan dirinya selamat atau celaka, maksudnya adalah percaya kepada dukun dan sejenisnya, percaya memakai jimat dan sejenisnya, sampai matinya dia belum bertaubat, masih menggunakan itu, gitu ya. Alasannya ini dulu warisan dari mbah-mbah saya, nenek-nenek moyang saya, terus kemudian berlanjut sampai ke anak cucunya, cicit dan keturunannya, terus tidak ada yang berani membuang dan membakarnya, maka seluruh keturunan yang memakai itu keselamatannya akan digadaikan kepada benda tersebut selama belum dibuang, selama belum dimusnahkan. Kira-kira di daerah kita ini masih ada nggak yang seperti itu? Masih ada, Pak. Dakwah tauhid harus digencarkan kalau begitu, supaya jangan sampai ada orang yang masih syirik di tengah-tengah kita, apalagi masih keluarga kita. Diingatkan, gitu ya, diingatkan. Sebab
jika masih kita menggunakan benda-benda tersebut sampai kemudian matinya dan belum bertaubat, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Jadi Allah menutup paragraf ini dengan perintah, larangan, jangan menjadikan Allah Tuhan bersamanya selain Allah. Jangan jadikan bersama Allah Tuhan lain. Jadi kalau kita beribadah tetapi masih syirik, percuma ibadahnya. Mungkin haji umroh berkali-kali tapi masih syirik, ya percuma semua, itu gak ada artinya. Gak ada artinya. Syirik itu bukan tidak menyembah Allah. Menyembah Allah tapi ada kepercayaan lain yang bersama Allah, itu dia yakini, itu namanya syirik. Kalau menyembah selain Allah bukan syirik, namanya kafir. Menyembah batu misalnya, menyembah kayu, menyembah Siddhartha Gautama, menyembah Nabi Isa, mungkin menyembah malaikat, itu bukan lagi syirik, itu kafir namanya. Syirik itu menyembah Allah iya, yakin kepada selain Allah juga iya. Artinya menjadikan tandingan bersama Allah Subhanahu wa taala. Paham ya Bapak sekalian? Paham ya? Jadi syirik itu bukan menyembah selain Allah. Syirik itu artinya menyembah Allah tapi masih mempercayai selain Allah sebagai Tuhan juga. Ada tandingan bersama Allah. Itu namanya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ayat 23. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah telah memerintahkan kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya bahwa jangan engkau sembah kecuali Dia, wa bil walidaini ihsan, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Imma yablughanna indakal kibara, dan jika kiranya salah seorang dari mereka sudah usia tua, au kilahuma, atau keduanya telah usia tua, fala taqul lahuma uffin, jangan sekali-kali engkau berkata uff, berkata ah, wala tanharhuma, dan janganlah kamu membentak keduanya, wa qul lahuma qawlan karima, dan katakanlah kepada keduanya kata-kata yang mulia. Paragraf ini menjelaskan tentang perintah Allah. Yang pertama, bahwa Allah perintahkan kepada kalian jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Berarti ada nggak sesembahan selain Allah? Ada nggak? Ada. Buktinya ada yang menyembah kayu, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah gunung, ada yang menyembah laut, bahkan ada yang menyembah sapi dan monyet. Nauzubillah min. Tuhan-Tuhan yang disebutkan tadi itu adalah makhluk yang disembah oleh makhluk. Itulah yang namanya syirik kepada Allah. Kalau dia masih percaya Allah. Kalau tidak percaya Allah, bahkan ateis, namanya kafir. Jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah saja, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Bayangkan Bapak sekalian, perintah berbakti kepada orang tua itu level kedua setelah perintah menyembah Allah. Bayangkan betapa hebat dan kedudukan mulianya orang tua, sampai-sampai Allah menyuruh kita berbakti kepada orang tua level kedua setelah perintah menyembah Allah. Jika di antara keduanya salah satu atau di antara keduanya telah mencapai usia tua bersama kamu, usia tua bersama kamu, adakah usia tua yang tidak bersama kita? Orang tua usia lanjut tidak bersama kita, ada nggak?
Ada ditinggal merantau seperti saya, ditinggal pergi mencari nafkah sehingga tidak bersama kita, atau bersama kita tapi pasangan kita enggak cocok sehingga berantem terus dengan mertua misalnya, terpaksa harus pindah rumah. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala, fala taqul lahum uff, jangan engkau katakan ah. Kenapa kita sering mengatakan ah kepada orang tua dan itu dilarang? Karena kata-kata ah itu adalah kata-kata yang menunjukkan kejengkelan. Pernah gak kita berkata ah dengan orang tua kita? Kalau sampai terucap kata ah saja kepada orang tua dan itu adalah bentuk dari kejengkelan, menjadi sebuah kedurhakaan, apalagi sampai membentak. Mamanya mesti itu bentak atau ah, karena suaranya lebih tinggi dari suara orang tua kita, namanya membentak. Kalau berkata ah saja nggak boleh, apalagi membentak, apalagi sampai mukul, apalagi sampai ngusir, apalagi sampai melakukan tindak kekerasan. Para ulama mengatakan, andai ada kata yang lebih rendah dari ah, andai ada kata yang lebih rendah dari ah untuk menunjukkan kejengkelan, Allah akan gunakan kata itu. Tapi ternyata sulit untuk menemukan kata selain ah yang menunjukkan bahwa kita merasa jengkel kepada orang tua kita. Bapak Ibu sekalian, di antara amalan yang paling cepat memudahkan seseorang masuk ke dalam surga setelah beribadah kepada Allah adalah berbakti kepada orang tua. Dan orang tua yang kita jaga, yang kita rawat setelah usia tua, itu adalah pintu tercepat menuju surga. Orang bisa saja dia sangat rajin ibadah, rajin puasa, rajin sholat malam, hafal Quran, mungkin pakai cakar, yang laki-laki pakai jenggot, celana cingkrang, ibadahnya tidak pernah telat, takbiratul ihramnya selalu bersama imam, tapi ternyata dia durhaka kepada orang tua, semuanya kosong, semuanya tidak berarti jika orang tuanya ditelan. Bapak Ibu sekalian, ayat ini menjelaskan tentang bagaimana orang tua itu menyayangi kita dengan sungguh-sungguh. Begitu kita lahir, jebrol ke dunia, katanya sakit melahirkan itu seperti remuk 20 tulang. 20 tulang bersamaan dipatahkan serentak. Sakitnya seperti itu. Betul nggak Bu? Tapi bukan yang operasi ya, yang lahir normal. Terus begitu mendengar bunyi tadi langsung hilang sakitnya. Betul nggak Bu? Karena anaknya sudah sehat, berbinar-binar, bahagia, sampai menangis, berharap anaknya hidup, berharap anaknya tumbuh sehat, kuat, sukses. Betul nggak? Begitulah orang tua berharap anaknya sukses, merawat sambil berbinar-binar, bahagia, berharap kehidupannya sukses. Tetapi apabila ada orang tua bersama kita dalam keadaan jompo, sudah sakit-sakitan, tidak bisa keluar dari bayang kita, dari tempat tidur, buang airnya di situ, kita yang mandikan, kita yang merawat. Kalau mungkin seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan mungkin masih senang, masih bahagia. Kalau sudah bertahun-tahun, kira-kira terus akan bahagia atau bosan? Bisa jadi bosan.
Merawat orang tua sambil menunggu datangnya kematian. Tapi orang tua kita merawat kita sambil menunggu kehidupan. Maka di sini disebutkan jika telah mencapai usia tua, lanjut, pikun, sakitan, maka jangan sekali-kali berkata berkata saja nggak boleh. Bagaimana kemudian kita membentak, bagaimana kemudian kita mengeluarkan kata yang lebih tinggi dari kata orang tua kita, sakit. Kata ibu mengatakan, ada orang tua yang mengatakan, ada nggak yang lebih sakit dari melahirkan, Bu? Halo, ibu-ibu di belakang, benar nggak? Ada nggak lebih sakit dari melahirkan? Ada. Apa? Dibentak anak. Benar nggak, Bu? Benar nggak, Bu? Katanya orang tua ini, ibu khususnya, ada yang lebih sakit dari melahirkan. Apa? Ketika anak membentak kita. Bagaimana mungkin seorang anak kita ajarin ABC, kita ajarin mama, kita ajarin papa, kita ajarin mam, kita ajarin minum, tiba-tiba setelah pandai bicara dia membentak kita, remuk redam, sakitnya luar biasa. Maka berkata saja gak boleh, apalagi lebih tinggi dari suara orang tua kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa disebut setelah usia tua? Sebab usia tua itu usia di mana orang sudah tidak berdaya. Kalau masih gagah, masih kuat, masih bisa ke pasar, masih bisa masak, masih bisa mandi sendiri, orang tua tidak terlalu membutuhkan bantuan anak. Mau dibantu nih, mah rezeki, sudahlah buat kamu aja, biar untuk anak-anak, betul nggak? Orang tua tuh gak gengsi kan, jaga harga diri. Tapi kalau sudah tidak punya apa-apa, sudah geletak, sudah sakit, maka yang diharap adalah belas kasihan seorang anak. Ternyata anaknya gak pernah nengok, anaknya tidak pernah bantu, anaknya tidak pernah menelpon, anaknya tidak pernah menghubungi, sudah 5 kali lebaran. Kira-kira bagaimana? Sakit? Sedih sekali. Maka jika di antara orang tua kita ada yang masih hidup, kata Rasulullah, celaka kamu, celaka kamu, celaka kamu. Siapa yang celakai Rasulullah? Orang yang masih menemui orang tuanya di dunia tapi tidak menjadikan kamu masuk surga. Orang tuanya masih ada tapi disia-siakan. Orang tuanya masih ada tapi nggak pernah ditengok. Orang tua masih ada tapi tidak pernah berbakti, maka celaka kamu, kata Rasulullah SAW. Maka ada seorang pemuda yang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ingin berjihad di jalan Allah, saya ikut perang. Terus ditanya, masihkah kamu punya orang tua? Masih ya Rasulullah. Berjihadlah, urus orang tua kamu. Jadi ternyata berjihad di jalan Allah itu, berjuang di jalan Allah yang pahalanya luar biasa itu, yang jika mati syahid langsung masuk surga, yang bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya, kedua keluarganya, masih lebih besar pahalanya mengurus orang tua, terutama ketika orang tua sedang sakit. Dan ada dalam pemeliharaan kamu, maksudnya bersama kita gitu. Tapi kalau tidak bersama kita, masih nggak bisa kita berbakti? Bisa. Menelpon tiap minggu, mengirimkan uang tiap bulan, masih bisa? Masih bisa. Karena kita jauh, tidak bersama orang tua kita, yang bersama orang tua kita itu kakak atau adik kita, yang kita kirimkan kepada kakak adik kita itu bantuan kita. Itulah sebagai bentuk perhatian. Ini sudah jauh, gak pernah nengok, gak pernah nelpon, gak pernah minta kabar, gak pernah pulang bantu. Kadang-kadang saling jorok-jorokan, kamu aja lah, kamu aja, kamu aja. Ada nggak begitu? Satu orang ibu bisa mengurusi, membesarkan 10 anaknya, sukses semua jadi orang. Tapi belum tentu
10 anak itu mampu mengurusi 1 orang ibu, betul nggak? 1 ibu mampu mengurus 10 anak, 10-10-nya sukses bahagia. Tapi ketika orang tua yang mengurus 10 anak tadi tua, jompo, pikun, sakit-sakitan, dari 10-10-nya belum tentu mampu merawat 1 orang karena saling dorong-dorongan. Kamu aja lah, kamu aja, saya sibuk, saya jauh, saya bekerja, saya lagi capek. Jika ini terjadi, sudah tidak disangkakan lagi bahwa dia adalah durhaka kepada orang tua. Betapapun keadaan orang tua kita lahir ke dunia berkat mereka, atas jasa mereka. Berbeda antara orang tua kandung dengan orang tua tiri, beda. Orang tua angkat, beda. Tapi ini yang dimaksud ini adalah orang tua yang kandung, yang masih memiliki urutan nasab langsung. Tapi kalau berbuat baik kepada orang tua yang bukan orang tua kandung, bagaimana? Ya tetap wajib, tapi kedudukannya berbeda. Bahkan dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka ilmun fala tuti'huma. Jika orang tuanya menyuruh kamu, memaksa kamu untuk berbuat syirik, maka jangan taati. Tapi wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap kamu harus berbuat baik di dunia dengan sebaik-baiknya. Misalnya orang tua kita kafir, misalnya orang tua kita non muslim, tetap harus berbuat baik. Tidak boleh durhaka gitu. Jadi orang tua kafir saja kita tetap diperintahkan berbuat baik. Apalagi orang tua kita jelas beriman, rajin ibadah, seorang muslim yang taat. Kok tega-teganya ada yang durhaka kepada kedua orang tua? Wahfid lahuma janahal dzulli minar rahmah. Hamparkanlah kedua sayapmu merendahkan karena kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ucapkanlah, ya Tuhanku, kasihankan keduanya sebagaimana keduanya telah memelihara aku di waktu kecil. Bapak Ibu sekalian, kita disuruh untuk merendahkan sayap tangan karena sayang kepada orang tua. Maksudnya gini, jangan hardul itu maksudnya ini, lengan sampai ke siku. Di hadapan mereka kita harus merendah. Merendah karena sayang, merendah karena hormat. Jangan diangkat. Ada gak yang sama orang tua kayak gini? Mamanya yang udah melahirkan digituin, kamu kalau bukan aku yang ngasih makan, kamu mati, na'udzubillah min. Suruh direndahkan sayapnya kayak gini. Artinya kita disuruh untuk berbakti sebakti-baktinya kepada orang tua kita. Jangan sampai kita kemudian meninggikan suara kita, kemudian metenteng. Ada orang yang kayak gitu sama orang tuanya. Minar rahmah dengan selembut-lembutnya. Tapi ya Allah, kadang-kadang kita, masya Allah, orang tua kita kasar, dan orang tua kita bentak, dan orang tua kita kadang-kadang sering kurang ajar. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sayangilah mereka berdua sebagaimana telah menyayangi aku dulu di waktu kecil. Kalau kita dulu kecil tidak disayang, bisa nggak kayak gini Bapak Ibu? Mungkin gak dikasih air susu, gak dikasih makanan bergizi, terus ditelantarkan di tong sampah, digeretakin di pinggir jalan, cuma dikasih air putih. Mungkin kita stunting tahu, kurang gizi. Karena kurang gizi, otaknya nggak maksimal, akhirnya perkembangannya terganggu. Bisa jadi idiot, betul? Karena perkembangannya terganggu, fisiknya terganggu, otaknya idiot, mau jadi seperti ini nggak bisa. Kayak gini itu karena sudah diberi kasih sayang sama orang tua. Maka berbaktilah kepada mereka. Terus bagaimana Pak kalau sudah meninggal?
tidak hilang kewajiban berbakti itu, tetap melekat dengan selalu mendoakan Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itulah bakti kita. Di antara amal yang terus akan mengalir pahalanya meski kita sudah wafat, meski kita sudah berkalang tanah, meski sudah meninggal, adalah doa anak yang soleh. Waladun soleh yad'ulah, doa anak soleh. Tapi bagaimana menjadi anak soleh? Anaknya nggak boleh dikenalkan agama, anaknya tidak pernah dididik agama, anaknya tidak dikenalkan Al-Quran, anaknya tidak pernah diajarkan ke masjid, anaknya tidak pernah dikenalkan ibadah. Bagaimana jadi anak yang soleh? Mendoa aja nggak bisa. Di antara sekian banyak takziah yang saya datangi, ketika saya suruh anaknya berdoa, ketika selesai baca Yasin, nggak ada yang bisa. Kemana orang tuanya selama ini mendidik mereka? Sekedar mengajarkan Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, anaknya nggak bisa. Bagaimana menjadikan anak soleh sementara kita orang tua nggak kenal agama? Ini ayat sedang menguliti kita, Bapak sekalian. Bagaimana kewajiban orang tua yang sering terabaikan sehingga anak tidak jadi anak yang soleh. Tapi belum terlambat, Bapak Ibu. Kita masih punya anak dan anaknya masih punya anak cucu, bisa kita didik, bisa kita arahkan, bisa kita berikan pendidikan terbaik sehingga nanti setelah meninggal dunia kita terus mengalir pahala kita, terus mengalir pahala kita, sampai-sampai orang tuanya heran di hadapan Allah. Ya Allah, mengapa aku memiliki kedudukan mulia seperti ini? Sementara amalku biasa saja, sedekahku nggak banyak, sholat tahajudku jarang pula puasa. Kok bisa derajatku seperti ini tinggi di surga? Apa kata Allah? Itu doa-doamu, doa-doa anakmu di dunia, istighfar anak-anakmu di dunia. Begitulah. Oleh karenanya maka ada jalan ke surga tercepat setelah ibadah kepada Allah, berbakti kepada orang tua. Berbakti seberbakti-berbaktinya. Bila perlu cucikan pakaiannya, bila perlu cuci kakinya, bila perlu sisirin rambutnya, selalulah berbicara, bercakap-cakap, ngobrol dengan orang tua sebagai bentuk kasih sayang dan bakti seorang anak kepada orang tua. Tapi sudah terlambat, Ustaz, orang tua saya sudah meninggal, saya tidak sempat lagi berbakti seperti itu. Dulu saya tidak tahu, dulu saya banyak salah, banyak khilaf, banyak dosa. Ganti bersedekah atas namanya. Ya Allah, ini adalah sedekah untuk ibuku. Ya Allah, ini sedekah untuk ayahku. Ya Allah, aku akan umroh untuk ibuku. Ya Allah, aku akan haji untuk ayahku. Ya Allah, ini adalah bacaan Quran untuk ayah ibuku. Bisa. Itu sebelah sana ada tanah, saya akan wakafkan atas nama ayah ibuku. Masih bisa. Selain mendoakan mereka setiap saat dan setiap waktu. Itulah Al-Quran memerintahkan kita agar jangan menyembah selain kepada Allah dan berbaktilah kepada orang tua. Kalau orang tuanya masih muda mungkin tidak terlalu banyak perlu perhatian. Tapi yang paling penting perlu dan mendapatkan perhatian adalah ketika usia tua, jompo, pikun, sakit-sakitan. Itulah ujian terberat kita. Baru dikasih duit, mah ini uang ya untuk lebaran, ini uang untuk baju, ini uang untuk beli kue. Terus besoknya bilang, kamu pelit nih ya. Padahal baru dikasih uang, baru dikasih uang, bilang pelit. Ya Allah. Istighfar. Kita baru saja berkunjung misalnya, kamu nih nggak pernah nengokin aku, harus dikunjungi. Ya namanya sudah pelit. Ya namanya sudah lupa. Gimana? Sabar. Jangan sampai kita kemudian bentak, mana nih baru dikasih duit. Nah, durhaka kita. Karenanya maka fala
taqul lahuma uffin, jangan engkau berkata ah. Berkata ah sebagai bentuk kekecewaan, berkata ah sebagai bentuk kejengkelan, itu saja dilarang, apalagi sampai berkata lebih tinggi dari kata-kata orang tua kita. Tapi betapa sering kita lakukan itu, maka bermohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini dulu, sampai ayat ke 24 dari surah Al-Isra. Masih panjang pembahasan, mungkin barangkali ada yang bertanya, silakan. Allah bahasan pada